Halo, halo, hai semuanya. Perkenalkan, saya Aluna Ivonexa Burutarigan dengan NIM 240-200-472. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helena Julika Simanjuntak dengan NIM 240200228. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naya Kurniawijaya dengan NIM 240-200-227. Latar belakang terjadinya kasus kelangkaan minyak goreng sawit di Indonesia. Pada awal tahun 2022, Indonesia menghadapi lonjakan harga minyak goreng yang cukup signifikan. Situasi ini menyebabkan keresahan di kalangan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada minyak goreng sebagai kebutuhan pokok. Dalam upaya menanggulangi masalah ini, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan. Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan minyak goreng di pasar. Namun, efektivitas implementasi kebijakan tersebut masih menjadi pertanyaan di tengah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak. Selanjutnya kita masuk ke kronologi kasus kelangkaan minyak goreng sawit di Indonesia. Kronologi dimulai sejak akhir tahun 2021 ketika harga crude palm oil di pasar internasional mengalami kenaikan signifikan akibat meningkatnya permintaan global pasca pandemi COVID-19. Pada saat yang sama, produksi dalam negeri terganggu oleh berbagai faktor seperti cuaca, distribusi yang tidak lancar, serta kebijakan ekspor yang belum mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Akibatnya, harga minyak goreng di pasar domestik melonjak tajam. Memasuki Januari 2022, masyarakat mulai mengeluhkan sulitnya memperoleh minyak goreng di pasar modern maupun tradisional. Pemerintah kemudian menetapkan harga kebijakan eceran tertinggi untuk minyak goreng, yaitu 14.000 per liter. Namun, kebijakan ini tidak disertai dengan mekanisme distribusi yang optimal, sehingga para produsen menahan pasokan karena dinilai tidak menguntungkan. Hal ini memperparah kelangkaan dan mendorong praktik penimbunan. Kelangkaan yang berkepanjangan menyebabkan keresahan sosial dan antrian yang panjang masyarakat untuk membeli minyak goreng. Bahkan, sampai menimbulkan bentrokan di beberapa wilayah. Menanggapi kondisi ini, Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan kebijakan ekstrim pada tanggal 28 April 2022, yaitu larangan ekspor CPO dan turunnya secara total untuk memastikan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. Namun, kebijakan ini berdampak negatif terhadap industri sawit nasional dan petani, sehingga pada tanggal 23 Mei 2022, larangan ekspor resmi dicabut. Puncak dari polemik ini adalah pengungkapan praktik mafia minyak goreng yang melibatkan pejabat negara dan pengusaha besar. Kejaksaan Agung menetapkan 4 tersangka kasus korupsi terkait izin ekspor CPO. Kasus ini menjadi sorotan nasional karena menunjukkan lemahnya tata kelola distribusi bahan pokok serta kolusi antara regulator dan pelaku usaha. Peristiwa kelangkaan minyak goreng tahun 2022 ini menjadi cermin kompleksitas tata kelola pangan dan distribusi di Indonesia. Selain disebabkan oleh faktor pasar global, krisis ini juga mengungkapkan celah hukum, lemahnya pengawasan, dan kepentingan oligarki yang mengganggu keseimbangan pasar domestik. Sekarang kita masuk ke permasalahan hukum. Permasalahan hukum dalam kasus kelangkaan minyak goreng tahun 2022 mencuat ketika diketahui adanya praktik curang yang melibatkan pejabat Kementerian Perdagangan dan pelaku usaha. Berdasarkan hasil penyelidikan Kejaksaan Agung, ditemukan bahwa izin ekspor CPO diberikan secara ilegal kepada perusahaan-perusahaan yang seharusnya tidak memenuhi persyaratan Domestic Market Obligation atau DMO. Skandal ini menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan negara, serta memperlihatkan adanya pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam distribusi bahan pokok. 4 tersangka ditetapkan dalam kasus ini, termasuk pejabat tinggi di Kementerian Perdagangan yang diduga menyalahgunakan kewenangannya dalam menerbitkan persetujuan ekspor. Tindakan tersebut melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, praktik penimbunan dan spekulasi harga oleh distributor besar juga melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kasus ini menegaskan bahwa lemahnya pengawasan dan regulasi membuka peluang terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
yang berdampak langsung terhadap hak masyarakat untuk memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau. Sekarang kita masuk ke tanggung jawab negara. Sebagai penyelenggara negara, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok masyarakat, termasuk minyak goreng. Tanggung jawab ini sudah tercantum jelas dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Negara juga wajib menjamin perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam konteks kelangkaan minyak goreng, tanggung jawab negara meliputi: 1. Menjamin distribusi yang adil dan merata. Kedua, menerapkan regulasi yang berpihak pada konsumen kecil. Ketiga, menindak pelaku penimbunan dan korupsi secara tegas. Yang keempat, menjaga stabilitas harga bahan pokok melalui kebijakan fiskal dan perdagangan yang tepat. Sayangnya, tindakan pemerintah saat itu dinilai lambat dan tidak terkoordinasi, sehingga memperparah situasi. Kebijakan seperti HET, DMO, dan DPO gagal menstabilkan pasokan karena lemahnya pengawasan dan implementasi. Larangan ekspor yang diberlakukan kemudian justru mengganggu industri sawit dan merugikan petani kecil. Nah, untuk mencegah terulangnya krisis serupa di masa mendatang, diperlukan langkah-langkah strategis dan menyeluruh. Di antaranya, 1. Reformasi tata kelola komoditas strategis. 2. Penegakan hukum yang tegas. 3. Kebijakan subsidi tepat sasaran. 4. Pelibatan masyarakat dan lembaga independen. Dan 5. Transparansi data produksi dan distribusi. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih keterkaitan hukum ekonomi dalam kelangkaan minyak goreng tahun 2022. Kasus kelangkaan minyak goreng tahun 2022 menunjukkan pentingnya hukum ekonomi dalam mengatur kebijakan publik dan pasar. Hukum ekonomi membantu menjelaskan bagaimana peran negara, pelaku usaha, dan masyarakat berinteraksi dalam situasi krisis. Pertama, intervensi pemerintah melalui kebijakan seperti harga eceran tinggi, kewajiban pemenuhan pasar dalam negeri, dan larangan ekspor bertujuan melindungi konsumen. Namun, tanpa pengawasan yang baik, justru akan menciptakan distorsi pasar dan peluang penyimpangan. Kedua, lemahnya pengawasan dan regulasi menunjukkan kurangnya penerapan prinsip good governance, bahkan keterlibatan pejabat dalam korupsi memperburuk keadaan dan melanggar keadilan ekonomi. Ketiga, negara gagal menjamin akses masyarakat terhadap barang pokok dengan harga yang terjangkau, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Keempat, praktik penimbunan dan permainan harga oleh pelaku usaha besar mengarah pada monopoli yang mana melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha dan menutup peran aktif KPPU. Jadi, secara keseluruhan, kelangkaan ini mencerminkan lemahnya tata kelola ekonomi dan penegakan hukum. Pemahaman hukum ekonomi penting agar menjadi kebijakan yang